Shalom sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Hati raja adalah sesuatu yang sering dianggap tidak dapat disentuh, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bukankah seringkali kita merasa takut melihat keadaan dunia? Kita cemas terhadap keputusan para pemimpin, perubahan kebijakan, gejolak ekonomi, ketidakadilan, bahkan masa depan keluarga kita. Tidak sedikit orang Kristen bertanya di dalam hatinya, apakah Tuhan masih memegang kendali? Apakah doa saya masih berarti ketika keputusan-keputusan besar ada di tangan orang-orang yang berkuasa? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang menenangkan sekaligus menguatkan. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ayat ini mengingatkan bahwa sebesar apapun kuasa manusia, tetap ada pribadi yang jauh lebih berdaulat. Di atas segala pemerintahan dunia, ada Tuhan yang memimpin sejarah. Di atas segala keputusan manusia, ada Allah yang bekerja menurut kehendaknya yang sempurna. Hari ini, mari kita belajar untuk mengganti kecemasan hati kita dengan sebuah keyakinan kepercayaan, sebab Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Sahabat, pada zaman Israel kuno, raja merupakan figur dengan otoritas yang sangat besar. Keputusan seorang raja dapat menentukan hidup dan mati seseorang, mempengaruhi perang dan damai, dan juga membuat kemakmuran dan penderitaan bangsa. Bagi masyarakat pada masa itu, hati seorang raja tampak seperti sesuatu yang tidak dapat dipengaruhi. Rakyat kecil hampir tidak memiliki akses untuk mengubah keputusan penguasa. Namun, di tengah struktur sosial seperti itu, Salomo menyampaikan sebuah kebenaran revolusioner. Tafsiran Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada penguasa yang berdiri di atas kedaulatan Allah. Bahkan, keputusan seseorang raja tetap berada di bawah kendali Tuhan. Apa yang tampak mustahil bagi manusia tidak pernah berada di luar jangkauan tangan Tuhan. Tujuan utama penulis Amsal adalah membentuk umat yang takut akan Tuhan dan tidak menaruh harapan tertinggi kepada manusia. Raja memang memiliki kuasa, tetapi Tuhan memiliki otoritas yang mutlak. Dengan demikian, umat Tuhan dipanggil untuk hidup dengan penuh tanggung jawab sebagai warga dunia, tetapi tetap bersandar kepada Allah sebagai raja di atas segala raja. Sahabat, Amsal 21 ayat 1 menggunakan gambaran yang sangat indah. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dalam dunia pertanian kuno, batang air menggambarkan saluran irigasi yang digunakan untuk petani mengalirkan air ke ladang sesuai kebutuhan mereka. Dengan membuka atau menutup saluran tertentu, arah air dapat diatur. Gambaran ini dipakai untuk menjelaskan bahwa hati raja berada di bawah pengaturan Allah. Kata hati dalam pemahaman Ibrani bukan sekedar pusat dari emosi, melainkan pusat dari sebuah keputusan, pusat dari kehendak, pusat dari pertimbangan, dan pusat dari motivasi seseorang. Artinya, Tuhan mampu bekerja bahkan dalam proses pengambilan keputusan para pemimpin. Lalu dikatakan di sana, dialirkannya kemana ia ingini. Ini bukan berarti manusia menjadi robot tanpa kehendak. Sebaliknya, ayat ini mau menegaskan bahwa kedaulatan Allah sanggup bekerja melalui keputusan
manusia untuk menggenapi tujuan Tuhan. Secara deskriptif, firman Tuhan ini mengundang umat untuk berhenti hidup dalam ketakutan terhadap kuasa manusia dan mulai mempercayai kebijaksanaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Sahabat, dari ayat ini ada 3 ajaran teologis yang sangat penting. Pertama, Allah tetap berdaulat atas sejarah. Tidak ada pemerintahan, tidak ada kekuasaan atau sistem dunia yang berada di luar kendali Tuhan. Ketika keadaan tampak kacau, Tuhan tetap bekerja. Yang kedua, umat Tuhan dipanggil untuk percaya lebih daripada takut. Ketakutan lahir ketika kita memandang manusia terlalu besar. Iman bertumbuh ketika kita melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Yang ketiga, doa tetap memiliki kuasa. Jika Tuhan dapat mengarahkan hati raja, maka tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk dibawa kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menyerah pada keadaan, melainkan berdoa dengan keyakinan bahwa Allah sanggup bertindak. Karena itu, pengharapan orang percaya tidak terletak pada siapa yang memimpin dunia, tetapi pada siapa yang memegang dunia ini di dalam tangan Tuhan. Sahabat, jangan biarkan berita lebih besar daripada firman Tuhan. Jangan biarkan kecemasan tentang masa depan mencuri damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan hari ini. Manusia dapat membuat keputusan, tetapi Tuhan tetap menentukan arah sejarah. Ketika tangan kita tidak mampu mengubah keadaan, tangan Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat 33, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, tetaplah berdoa, tetaplah hidup benar, tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Tetaplah berharap ketika banyak orang memilih putus asa. Sebab pada akhirnya, bukan besarnya kuasa manusia yang menentukan masa depan kita, melainkan kebesaran Tuhan yang memegang hati manusia. Dan ingatlah, jika hati raja pun tunduk kepada Tuhan, maka tidak ada keadaan yang terlalu besar untuk dipercayakan kepadanya. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami selalu mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu di dunia ini. Ketika kami takut melihat keadaan dunia, ajarlah kami untuk kembali memandang kepadamu. Ampunilah kami apabila kami lebih percaya kepada kekuatan manusia daripada kepada kuasa-Mu. Teguhkan hati kami untuk tetap hidup dalam iman, bukan dalam kecemasan. Mampukan kami untuk terus berdoa bagi para pemimpin, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, dan bagi masa depan kami. Ajarlah kami untuk setia melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab, sambil menyerahkan hasil akhirnya ke dalam tangan-Mu yang sempurna. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami hari ini, sebab kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja, dan tidak ada satupun keadaan yang berada di luar kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati,
katakan amin dalam kolom komentar, dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.